media pembelajaran yang kedua yaitu Kahoot. Langsung saja, seperti sebelumnya kita klik Kahoot. Login jika sudah mempunyai akun. Jika belum memiliki akun, seperti sebelumnya, klik sign up untuk login menggunakan akun Google. Nah, seperti ini, klik saja bagian Google, lalu pilih akun, dan klik login. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Kahoot. Kahoot adalah platform pembelajaran interaktif berupa kuis online yang bisa dimainkan oleh banyak orang secara langsung atau real time. Biasanya digunakan di sekolah, kampus, seminar, atau kegiatan kelompok untuk membuat pembelajaran jadi lebih seru, cepat, dan kompetitif. Di Kahoot, guru atau host akan menampilkan pertanyaan di layar dan para peserta menjawab menggunakan HP atau laptop dengan memasukkan pin game. Nah, pada bagian ini ada banyak fitur-fitur seperti beranda, jelajahi, pustaka, laporan, guru, pembelajaran bahasa, dan yang lainnya. Langsung saja kita akan membuat soal kuis. Klik bagian buat, klik Kahoot. Nah, pada bagian ini ada tampilan PDF ke Kahoot, pembuatan Kahoot, dan kanvas kosong. Ada juga import slide dan template. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa klik kanvas kosong jika ingin membuat langsung tanpa menggunakan template. Nah, langsung saja kita masukkan soal dan setelah itu bisa memasukkan jawaban-jawabannya dan klik jawaban yang benar. Nah, jika diperlukan sesuai soal yang dimasukkan, teman-teman bisa memasukkan gambar yang ada di bagian unggah file. Nah, sesuaikan dengan soal yang diberikan. Jika ingin menambahkan media dari perangkat, teman-teman bisa mengklik bagian unggah media. Lalu masukkan jawabannya. Pertama, identifikasi. Lalu, klasifikasi. Deskripsi lagi. Dan yang terakhir, penutup. Nah, pada bagian ini klik jawaban yang benar, yaitu identifikasi, dan lalu klik simpan. Nah, bagian ini bisa menambahkan judul untuk kuis Kahoot. Bagian deskripsi ini opsional, jadi jika ingin menambahkan deskripsi boleh, apabila tidak juga tidak apa, dan klik lanjutkan. Dan selesai. Jika ingin membagikan kuis yang sudah dibuat tadi, bagian bisa diklik tugaskan, lalu buat baru, klik buat. Nah, pada bagian ini bisa membagikan kode QR, pin game, dan URL kepada siswa agar mereka dapat bergabung
dan menjawab soal yang telah dibuat. Pada bagian ini juga, host atau guru dapat melihat berapa peserta yang telah masuk dan bergabung. Setelah kuis selesai, Kahot akan menampilkan peringkat leadership atau papan skor berapa jawaban yang benar dan berapa jawaban yang salah. Di bagian ini juga akan menampilkan siapa siswa yang menang yang telah menjawab jawaban paling banyak benar. Karena belum ada yang masuk, jadi di sini masih nol. Jika ada siswa yang sudah masuk, maka nama mereka akan masuk pada bagian nama panggilan. Nah, pada bagian ini juga bisa membuat folder baru, misalnya ulangan bab 1, bahasa Indonesia, tugas harian, atau acara asrama. Jadi kuis-kuis yang telah guru buat tidak tercampur dari kuis sebelumnya. Setelah selesai dibuat, host atau guru bisa drag atau drop atau tarik dan geser, lalu mengklik pindahkan ke folder tujuannya supaya kuis lebih tertata dan host mudah mencarinya kalau butuh lagi. Nah, bagian sini nanti akan berurutan berdasarkan yang terbaru dan yang paling lama. Setiap folder akan menampilkan berapa banyak kuis di dalamnya. Misalnya folder bahasa Indonesia ada 3 kuis, atau folder bahasa Indonesia yang ini ada 1 kuis, dan bahasa Indonesia yang saat ini ada 2 kuis. Jadi teman-teman tahu mana yang paling banyak isinya. Di bagian ini teman-teman bisa mengubah nama folder, menghapus folder, dan memindahkan kuis dari satu folder ke folder yang lain. Semuanya bertujuan supaya laporan kuis terlihat teratur. Nah, pada bagian laporan, jika kuis dalam folder sudah dimainkan oleh siswa, host bisa melihat laporan dari folder itu. Misalnya ada peserta, pertanyaan, dan presentasi benar atau salah. Ini membantu untuk memahami apakah siswa sudah mengerti materinya atau belum. Folder Anda tempatnya untuk mengatur kuis, menyimpan laporan, dan merapikan pekerjaan di Kahot agar semuanya gampang ditemukan dan dikelola. Demikian tutorial mengenai penggunaan media pembelajaran dari Blockcat dan Kahot yang dapat diakses melalui situs resmi ataupun mengunduhnya di Play Store yang ada di ponsel maupun laptop. Kedua media ini sangat fleksibel dan interaktif sehingga cocok digunakan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Melalui penggunaan Blockcat dan Kahot, proses pembelajaran dapat menjadi lebih menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi. Semoga tutorial ini dapat memberi manfaat